La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan dan juga kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kesehatan tersebut, kemampuan tersebut, kita jawab seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya li sholati yaumil jumat fas'au ila zikrillah. Ketika diseru untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat, maka kita bergegas untuk melaksanakan zikir kepada Allah, yaitu melaksanakan serangkaian ibadah salat Jumat. Wazarul bai'ah, dan kita siap meninggalkan segala aktivitas yang sedang kita lakukan, termasuk jual beli yang sedang kita lakukan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kita semua mengetahui. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya adalah kafaratun, menghapus dosa selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis, di mana hadis tersebut tercantum di dalam Musnad Ahmad, hadis yang dicatat oleh Imam Ahmad, nomor hadis 3445. Dalam hadis tersebut diterangkan ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat, Rasulullah SAW melontarkan sebuah pertanyaan kepada para sahabat. Pertanyaannya adalah, ma tu'aduna fikum rabbuk. Wahai sahabat, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan orang yang mandul atau orang tua yang mandul? Para sahabat pada saat itu menjawab. Mungkin kalau kita diberikan pertanyaan seperti itu, pasti kita akan menjawab sama seperti sahabat. Apa jawabannya? Orang mandul adalah orang tua yang tidak memiliki anak atau orang tua yang tidak memiliki keturunan. Jawaban sahabat dengan mungkin jawaban kita sama. Bahkan dalam KBBI juga sama, Pak. Orang tua yang mandul adalah orang tua yang tidak memiliki keturunan atau seorang ibu yang tidak memiliki anak. Jawabannya sama antara kita, sahabat, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga jawabannya sama. Ketika ditanya tentang orang tua yang mandul, kita jawab orang tua yang mandul adalah orang tua yang tidak memiliki anak. Namun dalam hadis tersebut, Pak, Rasulullah SAW tidak mengiyakan. Rasulullah SAW mengatakan, lah, bukan para sahabat, bukan seperti itu. Karena pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasulullah kemudian dijawab oleh sahabat tidak tepat jawabannya, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak dan menjelaskan, walakin narroku, akan tetapi yang dimaksud orang tua yang mandul adalah allazi lam yuqaddam min waladihi syai'an. Bisa jadi dia punya anak, bisa jadi dia memiliki keturunan, bahkan anaknya banyak. Tetapi dari sekian anak-anaknya, sekian keturunan-keturunannya, lam yuqaddam min waladihi syai'an, tidak ada satupun anak yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Bukti anak bermanfaat itu adalah dia rajin beribadah, dia taat kepada Allah, dia paham terhadap agama. Maka ketika misalnya orang tuanya sudah tidak ada, maka anak inilah yang akan terus mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak inilah yang akan terus melaksanakan kebaikan-kebaikan atau melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua. Maka itulah hakikat anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua. Tetapi sebaliknya, ketika dia memiliki keturunan yang banyak, anak yang banyak, tetapi dari sekian banyaknya anak teu aya nu soleh teh Pak, ngadon naonnya maksiat itu,
tara sholat misalnya teh anak-anak nate, maka itu termasuk anak yang tidak bermanfaat untuk kedua orang tua. Meskipun anak tersebut sering memberikan uang kepada kita, tapi tara sholat misalnya teh, tiap bulan masuk ngiriman artos tapi tara sholat budak teh maksiat wae, maka itu hanya sebatas milik untuk orang tuanya, tidak menjadi rizki untuk kedua orang tua. Makanya pertanyaan Rasulullah SAW yang dimaksud orang tua yang mandul di sana adalah dari segi syariat, dari segi agama. Bisa jadi dia memiliki keturunan banyak, bisa jadi dia memiliki anak yang banyak, tapi tidak ada satupun anak yang soleh, tidak ada satupun anak yang paham terhadap agama. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimahullah, sebagai dalil penguat ada satu hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 3084. Rasulullah SAW bersabda, "Idamat al-insanu in qata'a anhu amalu." Ketika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Ketika kita menginfakkan harta kita, menyedekahkan harta kita kepada masjid misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, maka itu dikategorikan sedekah jariah. Dan ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah tidak ada, maka ketika masjid ini masih digunakan, pahala kita akan terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya di sini adalah ilmu agama. Ketika kita mengajarkan ilmu kita kepada anak kita, kepada peserta didik kita, kepada anak-anak yang ada di masjid misalnya, tentang ibadah misalnya Pak. Kemudian anak tersebut diamalkan dari ilmu yang kita sampaikan. Maka ketika kita sudah meninggal dunia dan anak tersebut masih mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari ilmu yang telah kita sampaikan. Dan yang ketiga, waladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maksudnya adalah ketika kita sudah meninggal dunia tetapi kita memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang paham terhadap agama, anak-anak yang rajin beribadah, maka ketika kita sudah meninggal dunia, maka anak inilah yang akan terus mendoakan kita, yang akan terus melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Maka anak inilah menjadi rizki untuk orang tuanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Maka beruntunglah bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat beribadah, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka inilah hakikat anak kita sebenarnya, karena anak ini adalah anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua. Dan alangkah rugi bagi orang tua yang meninggalkan anak-anak yang durhaka, anak-anak yang maksiat kepada Allah, tidak pernah sholat. Meskipun dia memiliki anak yang banyak tetapi tidak ada yang soleh, bahkan maksiat semuanya, maka kata Rasul menurut hadis yang tadi, orang tua tersebut adalah orang tua yang mandul. Barakallahu wa hamdan wa syukranillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai contoh yang lain Pak, terkait anak yang kita miliki, apakah itu hanya sebatas milik kita di dunia saja atau sudah menjadi rizki, maka kita bisa lihat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang berdakwah kurang lebih 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah, mengajak masyarakat pada saat itu, bahkan keluarganya juga diajak untuk beriman kepada Allah. Namun di dalam sejarah tercatat Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, yang masuk atau yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan kepada Allah hanya sedikit. Ada yang menerangkan 80, bahkan tidak sampai 100, hanya sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, untuk membuat perahu yang sangat besar.
Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar. Setelah jadi perahu tersebut, Nabi Nuh pun mengajak keluarga, kemudian Nabi Nuh juga mengajak orang-orang yang beriman dan juga mengajak memasukkan hewan sepasang-sepasang. Semua naik ke bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ketika semua sudah naik perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azabnya kepada kaum yang maksiat kepada Allah, kepada kaum yang tidak beriman kepada Allah. Azab yang terjadi pada saat itu adalah hujan yang deras, Pak, hujan yang tidak henti-hentinya. Bahkan diterangkan di dalam Al-Qur'an, hujan yang terjadi zaman Nabi Nuh sampai sungai-sungai besar pada saat itu meluap. Di dalam Al-Quran diterangkan wahiyat tajri bihim fi mauzin kaljibal. Perahu zaman Nabi Nuh itu sampai berlayar setinggi gunung. Kesimpulannya naon gunung oge ti kerelep gitu. Bisa terbayang banjir zaman Nabi Nuh. Berbeda dengan banjir zaman sekarang. Gunung saja tenggelam. Namun ada kisah yang menarik, Pak. Nabi Nuh yang memiliki seorang anak yang bernama si Kan'an. Nabi Nuh melihat anaknya, karena si Kan'an ini tidak naik bahtera, Pak, tidak naik perahu. Si Kan'an lari ke gunung. Seorang ayah, Nabi Nuh melihat anaknya tidak tega lari dari kejaran banjir. Makanya Nabi Nuh mengajak anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, mari naik bersamaku. Wala takunna ma'al kafirin, kamu jangan menjadi bagian orang-orang kafir. Ulah jadi orang kafir. Diajak ke Nabi Nuh untuk naik perahu. Tapi karena si Kan'an ini orang anak yang durhaka, Pak, tidak taat kepada Allah dan juga kepada Nabi Ibrahim, si Kan'an menolak. Kan'an mengatakan tidak. Sa'awi ilal jabal, saya akan lari ke gunung. Yasimuni minal ma, yang akan menyelamatkan aku dari kejaran banjir. Si Kan'an terus lari ke gunung, tapi dalam ayat yang tadi gunung saja ditenggelamkan. Maka si Kan'an, singkat cerita, si Kan'an mati. Kenapa mati? Karena gunung saja ditenggelam. Si Kan'an naik ke gunung, tetapi gunung oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan dengan banjir yang terjadi zaman Nabi. Hadirin ikhwati iman rahimahullah, ketika banjir sudah reda, Nabi Nuh selaku seorang ayah seolah-olah protes kepada Allah. Nabi Nuh mengatakan, Robbi innabni min ahli, wahai Tuhanku, bukankah si Kan'an itu adalah anakku? Wa innaka wa'adakal haq, janjimu ya Allah pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, karena engkau adalah hakim yang maha bijaksana. Nabi Nuh seolah-olah protes. Kenapa? Karena sebelum terjadi banjir, Allah telah berjanji bahwa yang akan diselamatkan itu adalah keluarga Nabi Nuh, binatang sepasang-sepasang, dan juga orang-orang yang beriman. Si Kan'an adalah keluarga Nabi Nuh. Tetapi oleh Allah kenapa ditenggelamkan dengan banjir? Makanya Nabi Nuh seolah-olah protes kepada Allah, wahai Tuhanku, bukankah si Kan'an adalah anak? Dan engkau telah berjanji akan diselamatkan. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, annahu laisa min ahlika, si Kan'an bukan keluarga kamu. Kenapa si Kan'an bukan keluarga Nabi Nuh? Jawabannya adalah annahu amalun ghairu sholihin, karena si Kan'an tidak beramal soleh, karena si Kan'an bukan anak yang soleh. Maka hakikat menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, secara zahir si Kan'an adalah anak Nabi Nuh, tetapi secara agama si Kan'an bukan keluarga Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh taat kepada Allah, sedangkan si Kan'an tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si Kan'an dikategorikan bukan keluarga Nabi Nuh. Hadirin ikhwati iman rahimahullah, dari kisah Nabi Nuh tersebut kita dapat menyimpulkan, ketika anak-anak kita tidak soleh bahkan maksiat kepada Allah, hakikatnya itu bukan anak kita. Secara agama, secara dunia itu adalah anak kita, tetapi secara agama bukan anak kita. Maka ketika misalnya di keluarga kita ada anak-anak yang jarang sholat, maksiat wae misalnya, maka tugas kita adalah mendidiknya menjadi orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Dan catatan, Pak, Nabi Nuh itu bukan orang tua yang gagal. Nabi Nuh adalah orang tua yang sukses.
Kenapa orang tua yang sukses padahal anaknya kafir, si Kanan kafir? Jawabannya adalah Nabi Nuh terus berdakwah, Nabi Nuh terus mengajak anaknya untuk beriman kepada Allah sampai si Kanan yang meninggal. Jadi pilihannya dua, Pak. Dakwah teh eureun lamun kita yang mendakwahkan meninggal atau orang yang didakwahi meninggal. Nabi Nuh selama anaknya masih hidup terus didakwahan, dan akhirnya Allah memberhentikan dakwah Nabi Nuh dengan apa? Dengan meninggalnya si Kanan, anak Nabi Nuh. Jadi kesimpulannya si Kanan, Nabi Nuh itu adalah orang tua yang sukses. Kenapa sukses? Selama hidup si Nabi Nuh terus mengajak anaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengajak anak-anak kita, mengajak keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak tersebut menjadi rizki bagi kita semua. Dan mudah-mudahan anak-anak kita bukan termasuk anak yang maksiat, dan Allah mengatakan ketika anak kita termasuk anak yang maksiat, maka hakikatnya bukan anak kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk terus mendidik anak-anak kita sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Itu saja mungkin sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang